Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan ya. Dalam mata kuliah komputer pervasif dan jaringan sensor, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di mana topik dari pertemuan ini adalah aktuator dan sensor magnetik. Aktuator dan sensor magnetik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sensor dan transducer. Kita akan lihat apa yang akan kita bahas kira-kira dalam pertemuan ini. Pertama-tama adalah tentu saja kita akan mulai dari definisi ya, dari definisi. Ya, jadi di pendahuluan yang kita akan bahas pertama, kemudian prinsip daripada aktuator, kemudian spesifikasi daripada sensor magnetik, kemudian kita lanjutkan ke keempat ya, di keempat pengelompokan sensor magnetik, dan yang kelima adalah sensor efek Hall, kelebihan dan kelemahannya. Ya, pertama kita mulai dari definisi, di mana aktuator didefinisikan sebagai peranti yang menggunakan output sensor, kemudian mengubah besaran elektrik menjadi besaran lain seperti gerak. Di mana di sini sensor berperan sebagai fungsi input, sedangkan aktuator berperan sebagai fungsi output. Sementara transducer adalah gabungan dari sensor dan aktuator. Ya, jadi kita dapatkan gambaran bahwa aktuator itu adalah aksi yang diberikan oleh perangkat untuk digunakan, ya, untuk dinikmati oleh user atau pengguna. Maka dicontohkan di sini misalnya mikrofon sebagai perangkat masukan mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal listrik yang diperkuat, dan loudspeaker yang berfungsi sebagai perangkat keluaran mengubah sinyal listrik kembali menjadi gelombang suara. Ya, maka aktuator di sini adalah loudspeaker. Aktuatornya di sini adalah loudspeaker, artinya suara yang kita dengarkan, yang didengarkan oleh pengguna itulah yang disebut dengan aktuator. Contoh lain misalnya
kipas angin. Ya, kipas angin merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, menjadi energi mekanik. Ya, artinya bahwa energi mekanik yang apa ini penjelmaannya adalah baling-baling yang berputar yang menimbulkan angin sehingga dinikmati, dirasakan, diperoleh oleh user. Ya, jadi baling-baling yang berputar sebagai akibat dari perubahan energi listrik menjadi energi mekanik itu menimbulkan angin yang bisa dirasakan oleh pengguna. Maka itulah yang disebut dengan aktuator. Jadi kita melihat bahwa aktuator, ya, di dalam, katakanlah di dalam sebuah perangkat seperti radio misalnya, ya, siaran yang kita dengarkan atau di televisi, gambar yang kita lihat, suara yang kita dengarkan, itulah yang disebut dengan aktuator. Ya, itu yang disebut dengan aktuator. Maka aktuator digabungkan dengan sensor, ya, di mana yang berperan tentu saja di sini adalah sensor. Aktuator digabungkan dengan sensor, itulah yang disebut sebagai transducer. Ya, itulah yang disebut sebagai transducer yang selama ini, ya, selama ini perannya, ya, kita rasakan, kita nikmati, kita peroleh hasilnya menjadi sebuah perangkat alat bantu. Di mana sifat-sifat daripada perangkat alat bantu itu melibatkan beberapa energi, ya, bisa jadi, ya, magnet, kimia, radiasi mekanik ataupun termal yang umumnya itu kemudian ditransformasikan menjadi energi listrik. Ya. Artinya dalam implementasinya dia senantiasa dibawa ke besaran tegangan. Kebesaran tegangan listrik sehingga kemudian dirubah lagi menjadi energi yang diinginkan sebagaimana perangkat pembuatan atau desain perangkat yang dibuat. Apa itu sensor magnetik? Ya, sensor magnetik adalah sensor-sensor yang bekerja berdasarkan perubahan medan magnetik yang terjadi di sekitar benda atau objek yang diukur. Berdasarkan magnitudo atau besar medan magnet, sensor magnetik dibagi menjadi tipe komponen vektor dan tipe komponen skalar. Ya, kita lihat gambaran daripada bagaimana sebuah sensor dan aktuator itu digabung menjadi sebuah transducer. Ya, jadi di sini seperti dicontohkan tadi dalam mikrofon, ya, sebagai device input, di mana di sini suara
ya suara akan menimbulkan getaran pada sensor. Getaran pada sensor. Kemudian dia diperkuat oleh sistem kontrol yang kita sebut dengan amplifier. Ya, diperkuat oleh sistem kontrol yang disebut dengan amplifier. Kemudian dirubah kembali menjadi energi suara. Sebagai device output itu keluar di loudspeaker. Lalu bagaimanakah spesifikasi sensor magnetik? Ada beberapa jenis sensor magnetik. Umumnya ini penamaannya di samping, di samping berdasarkan cara kerjanya, juga bisa jadi penamaan berdasarkan penemunya. Maka ada sensor magnetik yang namanya Shelah coil. Ya, Shelah coil ini artinya berbentuk koil, koil, kumparan, berbentuk kumparan yang cukup halus, umumnya cukup halus karena di skala apa ini mikro, skala mikro. Di skala besar, di mana resolusinya, range-nya itu berada pada di antara 10 sampai 10 pangkat 15 Tesla, 10 pangkat minus 15 mili Tesla sampai dengan 10 pangkat 4 mili Tesla. Jadi cukup lemah, sangat lemah. Resolusinya berubah-ubah dan dia tidak dapat mengukur medan magnet statik. Dia hanya untuk AC, untuk arus bolak-balik. Kemudian ada yang disebut dengan rotating coil. Itu range-nya di sekitar 20 mili Tesla. Resolusinya adalah 0,01 dan ia jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena proses penggunaannya yang kompleks. Kemudian ada efek Hall. Efek Hall dengan range antara 10 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 4 mili Tesla dengan solusi resolusi 100 nanotesla, dan ini adalah sensor magnetik yang terbaik untuk medan di atas 1 Tesla. Ya, jadi bisa dilihat di sini dalam tabulasi ini ada pulse gauge, kemudian ada proton precision, ada squid, superconducting, quantum interference device, dan kemudian ada anisotropic magnetoresistance, dan ada pompa optik. Ya, bisa dilihat range-nya, resolusinya, dan juga penggunaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengelompokan sensor magnetik. Secara garis besarnya, sensor magnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan magnetometer, dan yang kedua disebut dengan Gauss meter. Ya, ini terutama dikelompokkan berdasarkan cara kerja, daripada sensor medan magnetik tersebut. Di dalam magnetometer
itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada magnetometer vektor dan ada magnetometer skala. Magnetometer vektor antara lain kumparan induksi, flux gauge, fiber optik, dan magnetoresistif, ya seperti apa ini AM, ya, anisotropik magnetoresistant, ya, AMR. Kemudian untuk magnetometer scalar itu ada dua, yaitu pompa optik dan proton presisi. Ya, proton presisi biasanya ya jarang digunakan di skala-skala laboratorium kecil, ini digunakan di dalam laboratorium skala besar. Kemudian Gauss meter itu terdiri dari Hall effect, magnetodiode, magnetotransistor, dan magnetoresistif. Ya, itu adalah pengelompokan sensor magnetik. Ya, kita masuk ke sensor yang banyak digunakan di skala 1 Tesla, ya, Medan 1 Tesla, yaitu efek Hall sensor. Di mana, ya, kalau pernah belajar fisika magnet misalnya, yaitu sudah ngerti apa yang dimaksud dengan efek Hall. Karena sensor efek Hall ini adalah sensor yang didasarkan pada peristiwa efek Hall yang dijelaskan pada mata kuliah fisika dasar, ya. Menurut Wikipedia, didefinisikan bahwa efek Hall merupakan suatu peristiwa berbeloknya arus listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Efek Hall ditemukan pertama kali oleh Edwin Hall pada tahun 1879 ketika kuliah di Johns Hopkins University di Baltimore. John Hopkins, ya, ini adalah ahli fisika, penerima Nobel, ya, penerima Nobel. Prinsip kerja sensor ini adalah memanfaatkan fenomena efek Hall yang didasarkan pada efek medan magnetik terhadap partikel bermuatan yang bergerak. Gaya yang bekerja pada partikel bermuatan disebut dengan gaya Lorentz. Aplikasi utama sensor efek Hall adalah sebagai sensor posisi dan kecepatan. Jadi tentu ini banyak digunakan di dalam kendaraan bermotor, baik linear maupun angular, dan pengukuran arus listrik tanpa kontak. Ya, jadi kalau kita melihat di speedometer kendaraan itu adalah yang bekerja adalah efek Hall. Ya. Kelebihan daripada sensor efek Hall, pertama adalah struktur yang sederhana dan karakteristik yang bagus dalam teknologi fabrikasi mikro. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mudah difabrikasi dengan teknologi komplementer metal oxide semiconductor atau CMOS. Kemudian pengkondisian sinyal elektronik dapat langsung diintegrasikan dengan device Hall. Kelebihan daripada efek Hall. Ya, kalau kita berbicara tentang kelebihan, maka juga harus kita berbicara tentang kekurangan. Maka kekurangan daripada sensor efek Hall
Pertama adalah nilai tegangan offset, di mana nilai tegangan offset ini menyatakan perbedaan tegangan yang harus disuplaikan pada kedua terminal input agar tegangan output sama dengan 0 itu tinggi pada keluaran device. Ya, jadi nilai tegangan offsetnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah ya, ini adalah penyebab daripada offset itu sendiri, di mana geometri non simetrik dari device karena lapisan yang tidak lurus pada proses fabrikasi. Ya, ini problem teknik ya, atau defek permukaan dan variasi hambatan kontrak. Ya, makanya ya, eh, di dalam pabrikan ya, di dalam sebuah pabrik itu ya, kita harus bagaimana mempertahankan tegangan sestabil mungkin ya, supaya tidak mempengaruhi produk, karena produk-produk umumnya di pabrikasi elektrik yang basis elektrik itu, kestabilan tegangan sangat menentukan hasil produksi. Ya, sangat menentukan hasil produksi. Karena perubahan tegangan ya akan menimbulkan efek-efek, banyak efek. Ya. Nilai dari tegangan offset juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan device. Ya, jadi kita bisa lihat konfigurasi daripada efek seperti ini. Ya, jadi kalau pernah belajar fisika magnet atau fisika listrik magnet, ya kita mengenal kaidah tangan kanan, di mana arus di sini, ya arus. Jadi kita lihat arah arus digambarkan dengan warna ini, ya. Jadi melintas seperti ini, misalnya diberikan arus yang melintas pada box ini, ya, semiconductor, itu akan menimbulkan medan magnet, ya, sebagaimana dipelajari di fisika dasar listrik magnet, akan menimbulkan dengan medan magnet yang arahnya tegak lurus, ya, arahnya tegak lurus dengan kumparan arah aliran listrik, ya, tegak lurus ke arah aliran listrik. Arahnya itu bisa ke bawah dan bisa ke atas, tergantung arah daripada arus listrik, sebagaimana kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan. Jadi kalau dia memutar searah jarum jam berarti dia ke bawah. Kalau dia memutar berlawanan dengan arah jarum jam berarti dia ke atas. Jadi itu kaidah tangan kanan. Ya, saya kira demikian penjelasan daripada materi perkuliahan hari ini. Silakan ditanyakan di kuliah tatap muka, atau silakan ditanyakan pada kolom komentar di video ini. Ya, jadi diskusi kita terutama itu adalah di kolom komentar video, karena tidak terbatas waktu. Sementara kalau di tatap muka kita terbatas waktu, dibatasi oleh sistem di kampus. Ya, jadi dibatasi oleh sistem di kampus. Jadi kita tidak akan bebas berdiskusi kalau hanya mengandalkan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Tetapi kita bisa bebas berdiskusi di kolom komentar video. Ya, itu karena ya waktunya tidak terbatas. Ya, silakan ditanyakan. Kemudian jangan lupa mengisi absensi disediakan. Ya, jangan lupa mengisi absensi disediakan untuk menyatakan kehadiran mahasiswa.
Saya kira demikian penjelasan materi perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.